Akhirnya Adi lebih memilih mengalah dan mundur. Dan Adi juga akan membantu Fauzan untuk bisa rujuk sama Rindu demi kebahagiaan Ayu. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Seperti yang kita tahu, kalau Adi dan Fauzan ini sama-sama suka ya guys ya sama Rindu. Jujur ini tuh ya sebenarnya bikin para penonton tuh juga galau nih. Galaunya itu karena sebenarnya kesalahan Fauzan ini kan benar-benar sangat fatal ya guys ya. Bahkan sampai sekarang Fauzan itu tuh selalu membuat keputusan yang salah atas apa yang terjadi. Dia tuh cuma mikirin gimana caranya untuk dia tuh baik di mata orang lain. Tapi dia nggak memikirkan gimana perasaan orang lain jika disakiti oleh kata-kata dia. Kita tahu banget ya guys ya, kalau Fauzan itu aja di masa lalu sudah sangat amat menyakiti Rindu dari perkataan yang keluar dari mulut dia. Begitupun di episode sebelumnya, kita melihat kalau Fauzan pun juga menyakiti hatinya Cantik hanya karena ingin membuktikan kepada Ayu kalau yang ada di hatinya Fauzan itu ya cuma Ayu doang nih, anak satu-satunya Fauzan. Dan tanpa dia pikirkan gimana perasaannya Cantik, dia mengatakan kepada Cantik, nelfon kepada anak kecil sekecil itu dan mengatakan kalau Ayu adalah anak dia satu-satunya yang dia sayangi dan dia merasa gak punya anak lain lagi selain Ayu. Dan tentu hal ini yang membuat Cantik ya jadi merasa sangat amat sedih ya guys ya. Ditambah lagi dengan Cantik itu tuh baru pertama kali ditelepon sama papanya sendiri. Dan dia itu excited banget, dia merasa kalau dia ya diperhatikan oleh papanya, walaupun memang papanya ini bukan papa kandung. Tapi nyatanya enggak sama sekali kan, malah hanya menyakiti hatinya Cantik doang. Walaupun memang Cantik di episode sebelumnya itu membuat Ayu tuh ya tersakiti, itu tuh kan juga gara-gara disuruh sama si Alia juga. Jadi Fauzan ataupun Alia ya kalau menurut Mimin sama-sama tidak memberikan contoh yang baik untuk anak mereka. Dan ya terbukti gara-gara omongan Fauzan itulah yang membuat ya Alia jadi semakin menggila lagi, semakin menjadi-jadi lagi. Apa yang dilakukan oleh Alia? Ya dia sampai mau membuang semua barang-barangnya Ayu hingga dia ingin memindahkan kamarnya Cantik ke kamarnya Ayu aja karena dia pikir kalau ya si Ayu kan udah pindah ke pesantren dan gak akan mau pindah lagi ke rumah Fauzan yang besar itu. Jadi ya udah kamarnya Ayu itu ya mending untuk Cantik aja daripada Cantik berdua sekamar dengan Anggun. Jadi dampaknya tuh segede itu loh. Dan ya ini semua gara-gara Fauzan juga. Ya emang sih Alia memulai semuanya ya guys ya. Tapi kan Alia melakukan itu semua gara-gara Fauzannya yang gak bisa adil memperlakukan anak mereka, yang gak bisa adil untuk sayang sama Ayu, Cantik dan Anggun. Karena walau bagaimanapun Cantik dan Anggun itu kan ya anak sambung dia. Jadi ya kalaupun Fauzan benci sama Alia ya jangan ikut-ikutan membenci Anggun dan Cantik juga dong. Dan Alia pun juga begitu nih. Udah tahu dia benci sama Ayu dan Rindu, tapi kenapa anak-anak malah dimanfaatkan untuk membenci si Ayu juga. Jadi kan kasihannya ke anak-anak ya guys ya, anak-anak yang jadi korbannya. Nah, terbukti kan kalau mulutnya Fauzan itu tuh benar-benar berbisa loh guys, benar-benar jahat. Dan sekarang dia malah minta rujuk sama Rindu. Padahal ya dia gak mikirin gitu ya gimana sakitnya Rindu di masa lalu dengan mulut jahatnya Fauzan ini. Padahal belum tentu apa yang didengarkan Fauzan dari Denny itu benar atau salah. Tapi dia malah ngejudge Rindu seperti itu sehingga ya berdampak buruk kepada Rindu, kepada Ayu
dan kepada keluarganya. Dan di sini ya yang jadi korban itu siapa? Ya Fauzannya sih ya jadi korban juga, tapi yang lebih parahnya lagi ya Rindu dan Ayunya. Bahkan mereka tidak merasakan kasih sayang satu sama lain 8 tahun lamanya. Dan sekarang Fauzan masih seperti itu setelah mengetahui tentang faktanya Rindu, setelah mengetahui tentang faktanya Alia, setelah mengetahui tentang apa yang sudah dilakukan oleh anak-anaknya Alia terhadap Ayu. Dia masih aja seperti itu. Nah, ini nih yang bikin Mimin tuh sebenarnya jadi bertanya-tanya juga nih sama pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah ini. Kalian kok masih mau-maunya membela Fauzan segitunya? Karena emang Fauzannya tuh kalau menurut Mimin tuh belum berubah sama sekali gitu loh. Apalagi kalau melihat di episode kemarin aja nih, di episode sebelumnya aja kita melihat gimana Fauzan memperlakukan Ayu, Cantik dan Anggun. Emang kan beda banget ya guys ya. Dia memang berusaha untuk menjadi ayah yang baik lah untuk semuanya. Tapi cara dia itu sering keliru dan malah sering menyakiti hati ya anak-anak si Fauzan ini. Walaupun memang Cantik dan Anggun itu bukanlah anak kandungnya. Ya gimana sih Alia mau memperlakukan Ayu dengan baik kalau Fauzannya aja nggak sayang sama kedua anaknya. Ya kita kesampingkan lah kejahatannya si Alia dulu ya guys ya. Karena kan kalau anak-anak nggak salah ya guys ya, mereka hanya korban dari keegoisan orang tua mereka. Jadi sekarang ya kalau menurut Mimin apa yang dikatakan oleh Rindu itu benar. Dan sikap Rindu juga menurut Mimin benar. Dia nggak mau semudah itu untuk dekat dengan Fauzan lagi, apalagi rujuk dengan Fauzan, karena ya dia berpikir kalau Fauzan ini masih belum dewasa, masih belum berubah gitu dari sifat lama dia yang sampai sekarang ternyata masih seperti itu. Dan sekarang jika kalian marah melihat Rindu dekat dengan Adi, ya kalau menurut Mimin agak salah juga ya, agak rancu gitu. Karena sekarang karakter Adi ini bener-bener baik banget loh. Dia selalu ada untuk Rindu dan Ayu. Bahkan di saat Ayu sedih, dia tuh selalu ada. Dan ya membuat senyum Ayu tuh kembali terpancar. Tapi ya emang ada salahnya juga ya guys ya. Mimin ngerti juga nih setelah membaca komen-komen kalian semua dengan kedekatan Rindu dan Adi yang dalam tanda kutip tuh ya kurang pantas lah untuk dipertontonkan. Ya karena basic mereka sama-sama tinggal di pesantren. Kemudian si Rindunya terlalu membuka hati lah sepertinya dengan dengan Adi. Kemudian Adinya juga tampak ya kalau dibilang kan kalau Ustadz ini harusnya menjaga pandangan, menjaga tangannya, lisannya dan segala macam. Tapi karakter dari Eza Gionino ini emang agak sulit untuk diubah ya guys ya. Mungkin karena di sinetron-sinetron sebelumnya Eza Gionino itu ya berperan sebagai laki-laki yang agak nakal. Dan sekarang dia berperan sebagai ustadz yang asik. Walaupun memang basicnya itu bukanlah seorang ustadz, tapi kan di sini tuh setelah dia mendapatkan hukuman yang jahat karena fitnahan Denny, dia tuh berubah jadi ustadz. Kan emang kayak gitu ya guys ya. Sekarang sifatnya si Adi ini. Tapi banyak yang berharap kalau ya mau jadi ustadz ya udah pol-polan aja gitu. Perannya jadi ustadz seperti si Hafiz sebelumnya, menjaga lisannya, gak mau memegang rindunya dan segala macam. Tapi kalau sekarang si Ustadz Adi ini ya agak lebih terkesan agak bebas gitu memperlakukan Rindu. Apalagi dia sering berduaan duduk sama Rindu, sering ngobrol sama Rindu. Kemudian Rindunya juga tampak
perhatian sekali dengan Adi, bahkan di saat Adi sakit dia yang ngompresin segala macam. Padahal kalau sebelumnya di Ustadz Hafiznya yang sakit tapi rindunya nggak mau megang Hafiz, yang megang Hafiz hanyalah Ibu Aminah. Dan sekarang ya tentunya yang diharapkan oleh pemirsa ini, yang diharapkan oleh netizen pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah itu ya seperti itu. Setidaknya Rindu bisa menjaga pandangannya, menjaga tangannya, begitupun dengan Adi. Ini mereka suka bercanda, kemudian tatapan Adi dan tatapan Rindu itu tampaknya tatapan penuh cinta. Dan inilah yang membuat para pecinta sinetron tuh ya jadi kurang suka juga dengan kedekatan mereka berdua ini. Apalagi pecinta Ojan dengan Rindu nih. Nah, banyak sekali yang protes kalau Rindu dan Adi ini ya terkesan agak lebih terbuka dan bebas gitu cara mereka, padahal mereka ini sama-sama anak pesantren. Nah, jadi menurut kalian gimana nih baiknya? Apakah alur ceritanya akan dibuat Adi lebih pilih untuk mengalah dan membiarkan Rindu dan Fauzan rujuk demi Ayu atau gimana? Coba tulis di kolom komentar deh pendapat kalian. Udah gak sabar banget ya untuk nonton kelanjutan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.